Nah waktu itu apa yang dirasakan waktu bawa tangannya sebelah nggak ada ya? Ya tentu kita merasa kehilangan, sedih, karena banyak yang mengolok-ngolok, malu, mungkin kadang-kadang ya pesimis begitu. Ya, cuma tidak lama lah ya, bisa dijalani, alhamdulillah ya sampai sekarang. Keseharian saya sebetulnya sebagai ustadz ya di salah satu pondok pesantren mahasiswa yang ada di kota Semarang, khususnya mahasiswa dari Undip. Kemudian di sela-sela waktu saya juga alhamdulillah punya prestasi ya, yaitu atlet para games. Di para games itu kan ada beberapa kategori, ada tunanetra, ada tunagrahita, ada cerebral palsy, ada tunadaksa. Nah, dulu ada tunarungu bicara, kalau sekarang tunarungu bicara sudah tidak ikut di NPC. Ya, saya termasuk tunadaksa, daksa amputi tangan. Sebelum kita mau tahu kenapa dari tunadaksa, saya pengen lihat dulu prestasinya dulu apa nih. Ini saudara, ini banyak banget ini. Ini banyak banget ini. Ini belum semua ini. Ini belum semua katanya. Ini banyak banget ibu lihat. Ini banyak. Saya pengen tahu nih, ini apa aja nih bisa dijelaskan? Dari yang karena banyak mungkin mungkin yang paling membanggakan dulu nih. Gimana ceritanya tuh? Coba. Mungkin ini kali. Yang Yang terakhir ini Oke. kemarin alhamdulillah seminggu yang lalu ya. Ini apa ini? Ini medali perunggu, Pak. Medali perunggu ASEAN Para Games. ASEAN Para Games. Ya. Di mana kapan? Di Solo kemarin tanggal 1 sampai 5 Agustus ini. Perunggu ya? Perunggu di nomor 5.000 meter. 5.000 meter, lari 5 meter dapat perunggu. Alhamdulillah masih dapat. Kenapa cuma dapat perunggu nih? Biasanya kan emas. Memang tidak bisa dipungkiri ya, lawan-lawannya lebih muda, lebih bagus. Nah, ini, ya alhamdulillah masih bisa dapat perunggu. Yang dapat emas perak dari mana? Emasnya kemarin dari Filipina. Itu 5.000 meternya masuk 16 menit. 16 menit. Hampir sama dengan yang SEA Games normal. Oh, terus Yang Malaysia 17 menit 3 detik. perak. Sampai Perak saya perunggu 18 menit. 18 menit. Karena kemarin salah prediksi ya. Jadi saya lari itu saya kira kemampuannya sama, ternyata beda. Saya kejar 8 lap 9 saya sudah mulai turun. Habis. Ya, habis. Oke, kita sisihkan dulu. Nah, ini yang ASEAN Para Games. ASEAN Para Games. Event Terus internasional. yang lain. Ini kemarin di Papua ya, bulan November. Ya, Papua bulan November. 3 medali emas. Nah, ini, 3 medali emas. Oh ini ya? ya ini 3 medali Yang emas. apa kemarin namanya? Peparnas. Peparnas Papua. Pekan Paralimpik Nasional. Ini Bulan bulan November itu kemarin. bulan apa? November kalau salah ya? November tahun kemarin itu. Ini bulan November. Apa 3 ini apa nih? Itu 5.000 meter, 1.500 meter, 800 meter. Emas semua ya? Emas semua. Alhamdulillah 800, 500 pecah rekor nasional. Pecah rekor. Ya. Jadi memecahkan rekor nasional untuk Peparnas di Papua 2021. Peparnas itu berapa tahun sekali? Peparnas 4 tahun sekali. Oh, berarti nanti masih 3 tahun lagi ya? Ya, nanti Mudah-mudahan masih bisa ikut lagi ya? Ya, amin. Kalau nasional mungkin masih bisa. Masih nasional masih, insya Allah mudah-mudahan masih dapat emas lah gitu kan. Amin. Nah, terus apa lagi nih? Mundur lagi ya. Ini Oh, boleh. ini 3 medali emas juga. 3 medali emas. Kejurnas. Aduh. Oke, saya ini banyak banget soalnya nih, jadi harus. Ini Oh, yang warnanya biru ini ya? ya. Ini 3 medali emas. 3 medali emas untuk Kejurnas Kejurnas 2019. 2019. Sama nomornya 800, 500, 5.000. Emas juga ya? Ya, Emas. Ini di mana dulu ya? di Solo. Oh, Solo. Solo juga. Kalau pusatnya NPC, pusatnya yang difabel kan di Solo. Di Solo. Oke. Terus apa lagi nih? Turun lagi ini Ini ada sama lagi nih. Kejur Prof. Mau Kejur Prof. Ini Kejur Prof. Ini sama bukan? Enggak, Itu beda. nanti itu Pepar Prof. Ini Kejur Prof dulu. 3 medali emas. Kejur Prof 3 medali emas. 2000. Prof itu berarti Provinsi. Jawa Tengah ya? Ah, Jawa Tengah. Medali emas juga. 3 medali emas. Tahun 2019. 2019 19 ini. ya. Ya. Oh, ya Kejur Prof Ya, 2019. NPCI
Jawa Tengah 2019. Dapat 3 medali emas. Sama ya 1.500? Sama 800, 500, 5.000. 5.000. Oke. Ini Apa lagi nih? Ini event pertama saya di yang ini 3 ini. Ini 3 juga. Ini event pertama 2018. 2018. 2 emas 1 perak. Ini adalah Peparprov Pekan Paralimpik Provinsi. Oh, Jawa Tengah juga ya, Jawa provinsi Tengah. ya. Ini yang resmi kan ada dari tingkat paling bawah Peparprov, kalau nasional Peparnas. Ya. Ini medali pertama saya di ajang apa namanya lari difabel. Difabel ya. Saya tahu itu dari mulai 2018. 2018. Alhamdulillah bisa 2 emas. Peraknya saya kalah sama yang pelatnas itu. Perak. Oh, ini perak satunya ya? Perak satunya. 1 perak terus 2 emas ya? Iya. Yang perak yang berapa ini? Itu 800 meter. Yang 800 meter ya? Iya. Oke. Nah, ini sebetulnya ini Semarang Tenki 10 kilo semua. Saya sebenarnya banyak ya. Cuman ini pada hilang ya dulu-dulu. Oh, iya. Ini awal karir saya sebetulnya mulai dari saya sering ikut maraton 10 kilo. 10 kilo ya ini. 10 kilo. Ini ada Semarang Tenki, ini Purwokerto ya? ini Semarang yaitu Purwokerto. Oh, Semarang, Purwokerto. Terus ini Sama. mana nih? Purwokerto juga itu. Purwokerto. Ini Ini tingkat kabupaten ya berarti ya? itu Tarkam Pak hitungannya. Oh, Tarkam aja. Siapa aja boleh ikut. Oh. Kalau kita bilang Tarkam. Karena yang menyelenggarakan kabupaten ya, kabupaten kota yang penyelenggaranya. Itu sebetulnya atletnya dari mana saja bebas gitu? itu. Dan itu umum, bukan hanya difabel itu, umum untuk. Oh, umum juga boleh ya? Ya, itu untuk umum malah. Saya Berarti ikut lawannya ya. Ya, pesaingnya umum semua. Iya. Oke, terus apa lagi nih? Ini apa Iya, nih? Oh, ini namanya dikat aja ya. Dikat aja. Dikat yang Banyak kemarin ya. di Papua. Ya, itu. Ini apa namanya? Ini yang Peparnas kemarin. Ya, masih banyak sih yang Ini kan semua ada itu yang ini piagam semua piagam ada. penghargaan Yang Peparnas yang itu. diberikan ini waktu Peparnas tahun 2021. Ada semua yang kalau yang resmi ada semua, yang Peparprov yang itu ada semua. Ini tinggal nunggu yang ASEAN Para Games bentar lagi keluar mungkin. Oke. Ini apa nih? Itu maskot. Maskot apa? Maskot ASEAN Para Games Raja Mala. Para game kok Raja Mala ya? Ini medalinya itu yang didapatkan. Sekarang saya mau nanya yang didapatkan yang bukan medali apa? Alhamdulillah kemarin Peparnas emas itu saya ikut Jawa Tengah dapat 200 juta. 200 juta. Alhamdulillah 3 emas berarti 600. Oh, 1 emas itu 200. Ya, 1 emas 200 juta. 600. Oke, terus Kalau yang provinsi itu ya nggak terlalu banyak lah. provinsi berapa itu? Ya ada yang 5 juta. Oh ya, untuk anu lah. Nah, terus ini yang ASEAN Para Games insya Allah 150 juta. 150 ya. Karena perunggu. Perak ya? Perunggu 150 ya? Kalau emas 500. 500 juta. Perak itu 300. Perak 300. Ini, ya, alhamdulillah ya masih di Kodar dapat. Ini apa istilahnya? Tuna Daksa. Ya. Gimana ceritanya bisa mengalami ya, saya dulu kecelakaan ya. Dulu sekitar tahun 2002, saya lupa juga itu bulan apa. Umur berapa itu? Ya, umur masih SD, kelas 5 dulu. Kelas 5 SD, kecelakaan, terus karena salah penanganan akhirnya dia busuk, terus diamputasi di bagian siku awalnya, karena masih busuk begitu. Terus diamputasi lagi di atas sini. Nah, waktu itu apa yang dirasakan waktu bawa tangannya sebelah nggak ada itu? Ya tentu kita merasa kehilangan, sedih, karena banyak yang mengolok-ngolok. Waktu sekolah? Ya sampai sekarang pun ada orang gini, tapi saya udah enjoy aja, udah biasa. Duitnya udah banyak kan? dulu emang ya awal-awal malu, mungkin kadang-kadang ya pesimis begitu. Ya cuma tidak lama lah ya, bisa dijalani. Alhamdulillah ya sampai sekarang. Orang normal dengan 2 tangan aja kadang-kadang banyak yang kita kesulitan mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Ini bagi cuma 1 tangan, itu kan. Terus bagaimana mengatasi itu, Mas Rifki? Kalau prinsip saya orang lain bisa, saya kenapa nggak bisa gitu. Dan memang alhamdulillah saya bisa gitu. Ya saya bisa menghidupi diri saya sendiri. Alhamdulillah saya sudah
punya keluarga. Saya juga ya dulu sekolah itu saya dari SMA itu sebenarnya udah mulai mandiri ya dengan kerja keras saya. Saya merasa saya tidak cacat, saya tidak punya keterbatasan seperti ini gitu. Jadi saya jalani enjoy aja semua. Alhamdulillah ya nyatanya bisa. Kadang masih tidak bisa membayangkan waktu awal-awal. Kalau sekarang barangkali karena sudah sekian tahun gitu ya. Awal-awal sesuatu kan ada yang harus dikerjakan dengan kan seperti naik sepeda, seperti permainan waktu anak-anak semua itu kan masih anak-anak main gitu kan. Nah, terus bagaimana bisa belajar naik sepeda? Memang orangnya aktif, nekat juga. Jadi ya tadi dengan prinsip saya orang lain bisa, saya harus bisa, sehingga alhamdulillah semua bisa gitu. Dulu nggak bisa motor, bisa. Ya awalnya sepeda, saya harus bisa sepeda. Ya nyatanya bisa. Sepeda motor juga saya latihan sendiri itu, nggak ada yang belajarin. Saya latihan sendiri itu. Dan alhamdulillah bisa. Kalau sekarang ya motor yang sekarang saya pakai ya ada safety lah. Jadi semua saya pindah ke kanan. Jadi itu kan Matic ya? Ya, Tadi Matic. dipakai apa? Matic ya, nggak saya sebutkan mereknya. Iya. Itu kan rem kanan kiri. Ya saya hanya pakai rem kanan aja, rem depan. Kiri nggak di. Enggak. Nggak. Ya feeling aja mainnya. Gini, tapi motor nggak diapa-apakan itu. Enggak. Nggak Ya hanya rating sama klakson sama ini aja Ya, sih. hanya tangan kanan semua kan. Ya. Tapi rem kan Rem kanan hanya kiri. depan saya, hanya depan. Hanya kanan depan. Nah, kecuali kalau yang pakai gigi itu kan pakai ada oper. Itu kan rem kaki sama tangan, yang kiri nggak ada. Itu lebih enak dibanding Matic sebenarnya menurut saya sih. Iya. Tapi kalau Matic kan kanan kiri itu. Ya nyaman aja, biasa aja gitu. Kan bahaya kalau ngerem hanya sebelah kanan. Iya betul. Ngerem kan bisa kalau kan bedakan bisa Mungkin nggak tahu ya, udah biasa kali juga ya. Jadi perhitungan saya tuh antara rem dengan gas itu kan udah main aja. Tadi kenceng banget tadi tuh naik. Saya udah biasa touring dulu malah. Asik aja gitu. Dulu waktu masih bujang itu saya sering pulang. Terus saya pernah tinggal di Purwokerto kan dulu. Purwokerto? Saya asli Sukabumi. Sering pulang. Naik motor? Bawa motor 10 jam nonstop saya bisa dulu. Motor apa? Ya itu motor itu 10 jam saya nonstop. Makanya ini motor perjuangan saya ini. Naik motor hanya dengan satu tangan 10 jam tidak berhenti. Ya bisa Purwokerto, Bandung Barat itu 5 jam. Nanti di Bandung Barat saya kan di Sukabumi Selatan di Pelabuhan Ratu, Geopark. Nah, ada wisata baru sekarang di Geopark itu. Pernah tangkap polisi? Alhamdulillah nggak pernah sih. Polisi mungkin lihat juga Ya, kasihan kan. dulu pernah ya mungkin surat aja, surat lengkap salah. Mungkin nggak lengkap pun mungkin tetap suruh jalan kali ya. Ya enggak juga sih. Selama ini saya diberhentiin polisi cuma sekali dulu pas pulang itu. Pas di daerah Tasikmalaya sana, saya kan nggak tahu tuh harusnya belok ke ini kota, saya lurus aja, padahal nggak boleh lewat situ katanya. Nah terus dikejar, saya tahu kejar, cuman saya berhenti di tempat orang rame biar sengaja gitu, kalau ini kan nggak macam-macam dia. Turun, nanya surat-surat saya kasih, terus dia tengok banyak orang kali udah kasih. Aman alhamdulillah. Selama ini alhamdulillah sih belum pernah. Ya emang saya selalu lengkap sih kalau berkendara. Kalau motor bisa lah gitu ya. Bisa. Matic ya. Kalau yang itu belum pernah nyoba. Oh bisa semua. Bisa juga, bisa semua. Mungkin kalau yang saya belum bisa itu yang laki, yang kopling baru itu ya? belum pernah, kalau kopling saya belum ini. Mobil dulu pernah belajar. Terus? Bisa. Nah ini udah beli mobil. Ya mudah-mudahan nanti kebeli. Kan duit udah banyak. Ya, prioritas saya. Ini aja buat beli mobil cukup ini. 150 juta ini dari Semarang besok. Prioritas saya sebetulnya saya investasi. Jadi saya punya uang sesuaikan dengan kebutuhan. Ya rumah dulu lah, alhamdulillah rumah udah ada. Ya mungkin nanti saya beli tanah dulu lah. Jadi saya belum ini ke mobil lah. Mungkin nanti suatu saat kalau sudah dibutuhkan gitu. Sementara saya nggak ini. Terus saya kan belum mau mengembangkan usaha juga. Kemudian saya punya usaha. Apa usahanya? Mendoan Purwokerto. Mendoan Purwokerto. Kenapa ambil Mendoan? Kan bukan orang Purwokerto. Pernah tinggal di Ya, Purwokerto? pernah di Purwokerto. Jadi apa ya, mendoan itu sebetulnya di mana aja bisa sih. Dan punya saya ini memang punya ciri khas sendiri. Dari tempenya asli mendoan, kemudian dari tepungnya juga beda sendiri. Alhamdulillah banyak yang cocok. Di mana jualannya? Di depan gedung PPM Tembalang itu ya, di depannya. Ya. Setiap hari buka? Alhamdulillah buka. Yang jaga siapa? Itu kakak saya. Oh kakak. Jam berapa? Ya bisa asar lah.
paling asar sampai paling sampai jam 7 gitu. 7 malam sampai maghrib ya. Kalau Hanya berapa jam itu? kalau nggak ada pengajian biasanya sampai jam 9 gitu. Jadi selain tetap aktif latihan juga wirausaha jualan tempe mendoan di Ya, depan utamanya memang saya ya ngajar. ngajar. Jadi guru pondok PPM di Semarang. Betul. PPM apa? PPM Bina Khairul Insan. PPM Bina Khairul Insan. Sejak tahun berapa itu ngajar di situ? Saya 2019. Sebelumnya saya di Purwokerto dulu. Oh. Di PPM Purwokerto. Oh, PPM juga? Ya. Dulu dari 2014 sampai 2019. Pondoknya di mana dulu? Di Pondok Gede dulu. Manajer Rosidin? Ya. Tahun 2010. 2010 selesai 2011. 11. Tes Kediri. Ya, Terus tugas pertama? tugas pertama di Majenang sana. Sampai 2013. Terus saya ke Purworejo 1 tahun. Majlis besar. Iya. Terus ditugaskan di PPM. Di PPM di Purwokerto. terus ke sini. Ya. Oke, serah dulu. Ya. Nanti kita baru ngomongin soal ini latihan. Latihannya kapan aja? Latihannya kapan aja? Oke, Mas Rifki. Jadi gimana awal mulanya menggeluti olahraga lari ini? Sejak awalnya saya sering ikut maraton. Emang dari dulu sering lari ya. Terus kan ada lomba-lomba tarkam lah. Sebetulnya saya dari SMP udah lari ya. SMP SMA itu perwakilan sekolah. Oh, udah bisa tanding-tanding gitu. Udah bisa. Cuman kan nggak tahu ada difabel seperti ini. Karena rumah saya juga jauh ya, di pelosok. Ya, kemudian di mana? Di Sukabumi, bagian selatan di Geopark Pelabuhan Ratu tuh masih masuk lagi. Terus kan saya juga dulu ya hari-hari saya emang di pondok ya, jadi kadang-kadang TV juga jarang ya, paling nonton bola paling ada kayak gitu tuh jarang ini. Saya mulai tahu itu tahun 2018 ketika ada Asian Para Games Jakarta itu. Kok ada difabel ya gitu. Akhirnya tapi waktu itu saya juga belum apa saya bisa gitu. Terus saya memang sering ikut maraton kan. Terus waktu itu dari Pasi Banyumas Purwokerto itu ada yang ngajak, Mas ikut ini aja nanti Peparprov itu tahun 2018 itu. Saya juga nggak ngerti Peparprov apa ya, kata saya ini aja gitu. Pas berangkat ke Solo waktu itu saya juga datang, ini mau lari berapa, ada berapa aja, 5.000 terus 1.500 800, sudah saya ambil itu aja kayak gitu. Nah, alhamdulillah di situ mulai saya tahu NPC ini, ada olahraga difabel. 2018 saya dapat, kemudian 2019 Januari itu saya kontrak sama Jateng, mulai kontrak sama Jateng. Oh, ada kontraknya ya? Ada honor tiap bulan. Sampai sekarang? Enggak, sampai kemarin Papua itu. Kalau saya bilang mungkin telat ya, terlambat ya. Ya mungkin pengen juga nanti ya ngajak teman-teman yang memang belum tahu. Ya siapa tahu nanti membutuhkan mungkin gambar-gambaran, mungkin saya siap membantu. Ya, nanti hubungi aja nomor telepon saya. Berapa nomornya? Oh, nomor teleponnya 0857 2721 0594. Olahraga difabel itu tadi ada tuna netra. Tuna netra itu semua macam olahraga. Jadi kayak kemarin Asian Para Games itu ada 13 cabang olahraga. Ada atletik, ada renang, ada bulu tangkis, ada badminton, tenis meja, ada voli duduk, ada boccia, ada banyak lah, pokoknya ada panahan, ada 13 cabang olahraga. Nah, kalau di difabel itu klasifikasi dia ada kodenya sendiri. Kalau saya karena lari jadi kodenya T itu track ya. Oh, track. Kalau yang lempar itu F, field kan. Saya T46 seperti ini. Dimulai dari tunanetra dulu. Netra itu T13 dia. T itu track. Terus 13? Dari 11, 12, 13. Apa tuh 11 apa? T11 itu netra total. Oh. Jadi nanti yang menentukan dari mana, biasanya kalau di Indonesia cuma di Jakarta kayaknya, di mana di JEC apa di Jakarta Barat itu. Di Kebon Jeruk, di sekitar situlah. Jadi kalau mau cek itu ke situ. Nanti kan dari sana ada masuk kriteria apa? Ya, gitu. Ada kriterianya ya. Kalau yang netra total itu dia T11 masuknya. Itu olahraga apa yang bisa orang itu? Ya sama, lari, semua macam kan olahraga. Bisa lihat apa-apa?
kalau nanti lari ada gate-nya dia, ada gate-nya orang normal. Nah, jadi semua olahraga sama. Jadi lawannya ya sama gitu. Kalau T11 ya sama, nanti lawannya T11 gitu. Kalau T12 itu dia bisa matanya sebelah bisa lihat sebelah tidak. Itu juga nanti dilihat kalau memang benar-benar total ya netra total bisa masuk ke T12 dia. Ada kriteria-kriterianya ya. Kalau T13 itu dia sudah minus 6 ke atas tapi ada penyakit harus ada penyakitnya. Terus nanti Grahita itu dia ini di IQ. Dan memang kalau Grahita itu sekarang wajib di SLB dia, jadi punya SLB. Anak SLB itu ya. Nah, betul. Itu Grahita itu ya. Iya, meskipun Grahita kalau nggak masuk SLB sekarang nggak bisa. Oh, nggak bisa ikut? Nggak bisa, harus ada ijazah SLB. Kemudian nanti ada beberapa syarat lah. Tapi ini udah kayak normal, memang berat juga kalau Grahita itu lawan-lawannya juga ya kayak orang normal, emang dia cuman hanya kekurangan daya pikir aja ya. Itu dia T20 masuknya. T20. Kemudian yang cerebral palsy. Cerebral palsy itu dia keterbatasan di otot-otot, ada mungkin di tangan, bisa mengecil. Tangannya mungkin ada yang begini. Itu juga ada kelasnya, ada T35, 36, yang paling parah 35. Kalau yang lari biasanya 36, 36. Misalnya kalau boccia itu nanti carilah di internet. Itu dia biasanya T35 rata-rata. T36, T37, T38. T38 itu dia ringan, cuman memang masih nanti kan bisa dilihat di ini biasanya. Ada kriterianya ya. Terus habis itu Daksa. Daksa ini dari ini dulu perawakan pendek. Itu dia maksimal tinggi itu 135 kalau nggak salah. Di atas itu udah 135 cm. Di atas itu udah nggak bisa. Dan memang kan biasanya memang bukan anak kecil, tapi memang kecil kan kelihatan. Kalau orang yang perawakan pendek itu mukanya dewasa. Tapi ininya kan biasanya kecil lah begitu. Itu juga nanti bisa masuk. Ada yang kakinya pendek, badannya panjang. Ya pokoknya nggak boleh lebih dari 135. Biasanya ya peluang yang paling banyak sekarang sih Indonesia di bulu tangkis. Kemudian Daksa. Daksa itu kaki dulu. Daksa kaki. Kalau amputi kaki misalnya jaraknya kalau nggak salah itu minimal itu 9 apa 10 cm gitu. Jarak kaki kanan dan kaki kiri bedanya. Itu baru masuk dia kriteria T44. Kalau lebih dari atas lagi T42. Nah, kalau tangan ini 46, 47. T46 itu dari siku ke atas. Ini namanya T46. Kalau 47 dari siku ke bawah. Itu T47. Terus nanti ada juga yang kursi roda. Mungkin itu kurang lebih tentang disabilitas ya. Semua macam olahraga nanti sama difabelnya di situ gitu. Itu ada batasan umur? Nggak ada batasan umur. Terutama yang mungkin atlet lempar, mungkin ya barangkali teman-teman ada yang dulu mantan atlet lempar terus selama gitu ya kan. Rata-rata yang juara itu begitu mantan atlet kayak di Indonesia itu ada dari Jambi Leani Ratri Jambi Riau ya itu dulu mantan atlet bulu tangkis kecelakaan terus akhirnya dia kemarin di Jepang itu Olimpiade 2 medali emas 1 perak ya dijuluki Ratu Bulu Tangkis ya. Banyak juga yang kayak gitu kemarin yang kelas saya juga yang Mas Filipin juga begitu. Lari maraton, terus kecelakaan, amputasi jadi udah bagus. Ini kan atletiknya. Iya. Ada permainan nggak sih? Voli, bola. Ada. Kalau sepak bola hanya CP yang cerebral palsy. CP itu apa? Ya tadi yang tangannya otot-otot. Tapi kakinya normal. Ya. Kaki normal. Sama, kaki juga CP. Kan nanti CP-nya ada yang tangan, ada sama kaki. Tadi ada 35, 36, 37, 38 tadi itu. Itu nggak dicampur ya? Campur kalau sepak bola. Kalau olahraga kan kalau nyari yang sama kan susah kan ya. Terus kalau bola voli dia ini volinya duduk. Jadi rata-rata amputasi kaki. Nanti mainnya duduk, nggak boleh ini, harus duduk. Jadi nggak lari-lari Enggak. Makanya kalau punya postur tinggi, saya lihat itu beda. Kemarin saya lihat atlet Iran itu tingginya 2 meter lebih itu. Jadi udah enak aja, tinggal begini aja dia. Kalau pendek kan nggak nyampe ke dia udah diambil orang duluan. Ya memang lapangannya juga ukurannya juga nggak terlalu luas, terus disesuaikan ya. Netnya juga kan nggak tinggi, disesuaikan gitu. Jadi itu mungkin teman-teman nanti barangkali ada yang
butuh masukan, nah, yang memang kebetulan sama di Kodar ya diberikan keterbatasan seperti ini, jangan putus asa ya. Nyatanya, Insya Allah bisa kalau memang kita ada kemauan. Silakan kalau butuh bantuan, kurang lebih saya banyak tahu ya di kan teman-teman pelatnas juga rata-rata teman saya dari Jawa Tengah juga rata-rata. Jadi tahu oh ini kelas ini sekian limitnya, ini sekian sudah tahu. nah Mas Rifki kan lari ya, Ya, lari aja ya. lari aja. Nah ini latihannya setiap hari apa itu? Kalau udah mulai pelatihan setiap pagi sore. Oh, pagi Pagi biasanya ya sekitar 3 jam lah kalau udah dari berangkat sampai pulang gitu 3 jam. Lari aja ya? Nanti larinya banyak ya modelnya. Kemudian sore itu restnya istirahatnya Sabtu sore sama hari Minggu aja. Itu hanya kalau mau ada event ya? Ya di latihan mandiri juga sama. Kurang lebihnya paling saya ambil sesi pagi misalnya, tapi tiap hari. Oh tiap hari? Jadi Mas Rifki setiap hari latihan ini? Latihan. Sekarang ini? Jam berapa? Biasanya? Ya kalau pagi biasanya jam 7 Sampai jam 9 setengah 10 gitu biasanya. Rutin ya? Ya rutin, kalau nggak rutin nggak. Nanti rusak itunya kan? Jadi gini, untuk menghadapi event itu kita bagi tiga bagian ya. Ada 3 persiapan. Ada persiapan umum, persiapan khusus, ada prakompetisi. Nah persiapan umum ini dia macam latihannya semua macam latihan dilakukan. Ya semua macam latihan ya. Nah, kemudian nanti ketika masuk ke persiapan khusus dia sudah mulai kalau lari itu biasanya ada fitness juga ya. Nah, fitness kemudian nanti ada interval, macam lari juga banyak, ada interval, ada piramid, ada easy run, macam-macam lah. Itu untuk komposisi tiap pelatih sebetulnya ya beda-beda, cuman intinya sama ya. Jadi gampangnya kayak kita mau bikin sup lah. Nah, orang bikin sup itu kan beda-beda. Yang penting jadi sup yang enak gimana caranya begitu. Sama dengan kita juga jadi atlet sama. Mungkin pelatih A seperti ini, pelatih B seperti ini, intinya sama sebetulnya. Kalau Mas Rifki ada klub gitu gak sih? Nggak ada sih. Oh, nggak ada ya? Teman-teman aja. Saya latihan sama yang normal biasanya, sama ya sama tentara-tentara yang latihan gitu. Jadi banyak temen. Ikut aja gitu ya. Ikut aja. Jadi nggak ada klub yang diikutin. Pelatih kan juga nggak punya, nggak ada pelatih. Selain ketika pelatihan, kalau pelatihan semua sudah lengkap ya, sudah. Nggak pelatih. Ada pelatih nggak? Kalau pelatih pribadi saya nggak. Oh nggak ada. Nggak ada. Jadi emang otodidak semua. Otodidak semua ya. Nggak punya manajer juga, biasanya kan? Nggak punya. Manajernya istri saya. Jadi setiap pagi masih rutin olahraga, bisa jualan bisnis menuan, Ya, juga masih tetap menjadi pengajar, Amin. guru, ustadz mubalek di Pondok Pesantren Mahasiswa apa namanya? BKI, Bina Khairul Insan. Bina Khairul Insan Semarang. Oke Mas Rifki, mudah-mudahan Allah paling lancar barokah. Amin. Amin. Alhamdulillah. Amin.